Cilegon betul-betul rumah kita. Ya. Bagaimana menciptakan, menjadikan, menetapkan, menyamankan, dan mengamankan rumah kita supaya kita betah tinggal di rumah kita. Jadi kita harus memiliki. Ya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Di ayat yang kelima ini ada kalimat al-muflihun atau orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang berhasil, sukses, bahagia. Ya. Alif lam mim ini para ahli tafsir mengatakan tidak menafsirkan ayat ini, hanya mengatakan Allahu ya'lamu yuradihi. Allahu a'lamu yuradihi. Allah Maha tahu maksud daripada kalimat ayat alif lam mim. Ya. Zalikal kitabu, zalika itu kalau diterjemahkan dalam bahasa sini itu. Kenapa dalam Al-Quran diterjemahkan dengan ini? Kitab ini. Ada apa itu? Kenapa? Karena yang dimaksud Alkitab di sini adalah Al-Quran. Al-Quran itu kitab Allah. Ya, kitab Allah. Maka menggunakan kalimat zalikal kitabu karena pengagungan terhadap Al-Quran. Quran itu agung, mulia. La raiba fihi hudan lil muttaqin. La, tidak ada, tidak terdapat raiba, keraguan, kesalahan, ya, ketidakbenaran, ketidakpastian. Tidak ada yang meragukan di situ tuh. Fihi, di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran. Karena tidak ada keraguan di dalam Al-Quranul Karim itu, tidak ada keraguan dan tidak ada kesalahan. Mutlak semuanya itu benar dan memberikan petunjuk, mengajak pada kebaikan dan kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan, ukhuwah, berdamaian, kedamaian, ketentraman, hidup, keberhasilan, ya, kesejahteraan. Itu Quran mengajarkan demikian. Sehingga kemudian dalam ayat ini dikatakan hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Ya kan? Petunjuk bagi orang-orang muttaqin ini khusus. Hidayahnya itu khusus bagi orang-orang yang muttaqin. Berarti orang lain, manusia selain orang-orang yang muttaqin, apakah akan mendapatkan petunjuk, kebaikan, kebahagiaan, kebenaran, ya, akan merasa tertuntun? Tidak, karena dikatakan hudan lil muttaqin, bagi orang-orang yang muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman.
yang meyakini, yang mempercayai. Apa yang dipercayai itu? Bil ghaibi, yang gaib. Siapa? Apa yang gaib itu? Yang gaib itu Allahu ghaibun, malaikatul ghaib, malaikatul ghaib, an-nabi juga ghaib, hari akhir juga gaib, ya, yang tidak nampak. Hanya kita bisa yakini adanya itu. Orang yang beriman pada yang gaib, ya, bukan hanya orang yang beriman pada yang gaib saja, tapi melakukan hidup dan kehidupannya wa yuqimuna sholata, mengerjakan ibadah sholat. Sebagai pribadinya dia beriman, sebagai pribadinya dia mengerjakan sholat. Wa mimma, asalnya itu wa min ma. Min itu sebagian, ma itu apa? Atau benda, atau sesuatu. Apa yang dimaksud sesuatunya itu? Rozaqnahum yunfiqun, rizki yang mereka terima, yang mereka dapatkan. Yunfiqun, mereka mau menafkahkan. Itu yang dimaksud orang-orang muttaqin. Yang kedua, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian juga orang-orang yang beriman bima unzila ilaika, kitab yang diturunkan kepada engkau. Engkau ini siapa? Muhammad, Nabi Muhammad. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang beriman pada Al-Quran. Yang dalikal kitab itu, ya. Wa ma unzila min qabli, dan mereka juga beriman pada apa? Kitab atau ayat-ayat atau suhuf yang diturunkan min qabli, sebelum Nabi Muhammad, sebelum engkau, sebelum Muhammad, sebelum kenabian Muhammad itu ada kitab seperti Injil, seperti Taurat, seperti Zabur, ya kan? Itu diturunkan pada nabi-nabi dulu, pada Nabi Musa, pada Nabi Isa, dan pada Nabi siapa? Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, itu ya. Itu min qablik, sebelum Nabi Muhammad. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka juga beriman pada hari akhir. Yakin, meyakini, bukan hanya percaya, yakin bahwa akan datang satu hari, satu waktu, saat akhir. Hari akhir, apa hari akhir itu? Hari kiamat, baik kiamat sughra ataupun kiamat kubra, kiamat besar atau kiamat kecil. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari siapa? Rabbun. Siapa Rabb? Apa Rabb itu? Rabb itu yang mencipta, yang menurunkan Al-Quran, yang mengutus Rasul, yang memberi rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Itu Rabbun namanya. Itu. Wa ulaika humul muflihun, mereka itu akan mendapatkan kemenangan, keuntungan. Itu keuntungan. Nah sekarang nih, ya. Jadi zalikal kitab melalui bagi dalam takkit. Siapa sih yang dimaksud zalikal kitabu? Orang-orang muttaqin siapa? Yang dimaksud itu adalah orang yang memegang Quran, yang membaca Al-Quran, yang mengimani, kemudian membaca dan mengamalkan Al-Quran. Itu adalah nanti akan mendapatkan, akan dijadikan oleh Allah, akan diberi hidayah dan akan menjadi orang muttaqin. Kita tidak akan bisa menjadi orang muttaqin kalau kita tidak membaca Al-Quran. Kita tidak bisa membaca Al-Quran kalau kita tidak beriman. Kita tidak akan bisa melaksanakan Quran kalau kita tidak membaca dan tidak beriman. Tidak bisa. Maka harus dibaca Quran itu. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan kemudahan-kemudahan, kita harus
meyakini dan harus membaca Al-Quran. Al-Quran. Maka wajib kita belajar Al-Quran, baca Al-Quran itu kita akan tahu cara kewajiban kita beriman. Kita akan paham pada yang gaib. Kita akan mau dan tahu cara mengerjakan ibadah sholat. Kita akan tahu kewajiban-kewajiban kita untuk membagikan rezeki, sebagian rezeki yang kita terima. Ada ketentuan-ketentuannya. Itu dalam Quran ada, diterangkan oleh hadis, diterangkan oleh para ahli, oleh para ulama. Itu kita akan tahu itu, dan kita berkewajiban. Dari mana kita mengetahui itu wajib? Dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah, dari keterangan para alim ulama. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun. Standar lain orang mutakin itu adalah beriman pada kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Iman pada Quran dan kita harus iman pada kitab sebelum Nabi Muhammad, harus yakin. Wabil akhirati hum yuqinun, kita harus yakin dan hari akhir kita akan mati. Pasti mati, entah kapan, hari apa, di mana, waktu sedang apa, itu kita pasti akan mati. Dan mereka itu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita akan ingin beruntung, kita harus membaca Quran. Kalau kita ingin menjadi beruntung, berarti kita harus masuk golongan mutakin. Supaya kita menjadi orang mutakin, kita harus mau beriman pada yang gaib, mau ibadah sholat, mau berbagi. Berbagi rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya beras, bukan hanya bukan hanya emas, bukan hanya perak, bukan. Jabatan pun itu sebagian rezeki. Sebagian rezeki itu jabatan, kebijakan. Membagi kebijakan pada yang tepat, ya, yang benar. Membagi kebijakan buat kebijakan yang benar. Kalau kebijakan itu tidak benar, ya, maka akan berdampak negatif. Itu, ya, akan berdampak negatif. Jadi kebijakan-kebijakan itu benar. Karena kebijakan benar yang tertulis bagaikan dalikal kita menjadi akan jadi panduan. Keputusan-keputusan itu akan menjadi panduan. Sebagai pegangan, sebagai tuntunan. Dalam negara kita undang-undang, dalam negara kita dasar negara. Itu, ya, ini ayat ini menjelaskan tentang cara itu, tentang masalah pegangan hidup, tentang status. Untuk menjadi status orang-orang yang beruntung itu harus mutakin. Untuk mutakin harus baca Quran, harus beriman, harus sholat, harus berbagi rezeki. Itu, ya, sekira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.